Jadi gerak lurus itu ada GLB Oke, dan Salman GLB. sudah siap? GLB cirinya ada kecepatan tidak berubah. Ya. Oke, Yang silakan kedua, mulai baca surat percepatannya, ayat 1 sampai ayat percepatannya 8 -nya. dilambangkan dengan 0, A ya, A kecil itu ya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ya kan percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Ya, perubahan waktu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi percepatan, ini percepatan A kecil ya, itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, sekarang kalau A-nya 0, oh berarti kecepatannya itu sama dengan 0 atau tidak berubah ya. Nah, ini masuk ke sini sesuai dengan kecepatan tidak berubah. Kalau kecepatan tidak berubah maka A-nya itu 0. Berarti kan ini karena delta pi, berarti kan nanti itu pi2 min pi1 gitu kan. Nah, kalau pi2-nya tetap, pi1-nya tetap kan nanti kalau dikurangkan hasilnya 0 gitu kan ya. Makanya A-nya sama dengan 0 gitu loh ya. Itu ciri dari GLB ya. Kecepatan dia tidak berubah. Kalau kecepatan tidak berubah berarti percepatannya sama dengan 0. Itu harus dipahami ya. Oke, alhamdulillah. Syukran. Nah, ada lagi nih sebelum tilawah. Ciri lain apa? Ciri hot, yang lain dari GLB itu yang pasti adalah ditulis aja ya dia gerak lurus berubah. tarjim dia berarti surat ciri lainnya adalah Al-Baqarah ayat 256 ya, dia belok 257 kan ya, lurus lurus hafidin. Itu. Terus sudah menghafal belum? Rumus di GLB itu cuma satu, yaitu S apa? Ya, rumusnya itu 1 S sama dengan ya belum kecepatan dikali dengan waktu. Ini sudah rumusnya satu saja. S sama dengan Pi dikali T. Ini aja rumus. Sudah menghafal belum Al-Baqarah ayat 257? Nah, itu ya GLB. Nah, sekarang kita bahas yang kedua dari adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini ya. Sudah menghafal ciri belum? Yang pertama itu adalah kecepatan. Belum. Ya, ini Oke, berarti tugasnya ya, itu dia berubah. Ya, sekarang hot dulu, ya, tulis berubah. dulu. Setelah itu, nah kalau kecepatan berubah, menghafal ya, kalau surat kecepatan berubah, Al-Baqarah ini 1256257 dengan artinya, tapi secara lafziah tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ada nilainya. Per kata. Misalkan ya, bisa dia negatif. Ada paksaan. Halo. Dalam Ustadz Afwan, suaranya nggak kedengeran. Oh, seperti itu. Kurang jelas ya. Tabrak sama yang lagi hakitan. Nah, di Al-Quran. Oke, sebentar ya, kita komunikasikan dulu ya supaya. Oke, silakan, ya. Salman. Beres kan? Belum. Tabrakan suaranya nih. Suara antum menguasai, anak-anak ini nggak terdengar. Punten ya. Oke, teman-teman gitu ya. Jadi GLB tadi kan kecepatannya itu dia berubah. Ya, A-nya itu sama dengan 0. Terus kalau GLBB kecepatannya berubah, A-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi nilai A-nya itu dia ada nilainya. Kenapa kecepatannya itu berubah ya. Itu yang ketiga sama ya, cirinya itu adalah lintasannya lurus ya, lintasannya lurus. Nah, yang membedakan adalah teman-teman ini harus menjadi catatan ya. Harus menjadi catatan ya. Rumusnya itu ada GLBB. Kalau tadi GLB rumusnya kan cuma 1 S sama dengan Pi kali T ya. Nah, kalau GLBB itu ada beberapa rumus. Yang pertama rumusnya adalah ya Pi T ya. Ini harus dipahami ya. Pi T itu Pi 0 ya, ada di buku juga kan di LKS ya. Pi 0 plus minus untuk Al-Quran. Nah, ini yang jadwal hari Selasa. Yang kedua, rumusnya adalah S ya, sama dengan
P0 Untuk kelas 11. ya dikali T ya plus minus Dan ya, plus Al-Quran minus ini maksudnya plus ya ini plus dia. minus Al-Quran setengah tanggal 8. ya AT Ini Al-Quran. kuadrat nih ya AT kuadrat Al-Quran pada tanggal ya, T 8. kuadrat. Nah terus yang ketiga 8 rumusnya itu Desember ada jam 8 pt sampai jam 12. kuadrat sama Lambat dengan banget. ya Ya. P0 kuadrat ya Oke. P0 kuadrat ya ditambah atau dikurang plus minus 2AS ya. Nah ini untuk rumus yang ujiannya harus ada dipahami ujian ya, tulis harus ya, pakai Google dipahami Form. ketika ya Alhamdulillah. mengerjakan apa mengerjakan tulis, pakai Google soal Form. tentang GLBB ini rumusnya Dipastikan harus dipahami ya. bisa mengerjakan. Ini Kemudian rumus juga di sana ya ada soal gedung isian. ya gedung. Soal isian. Jadi yang namanya Soal gedung isiannya berarti kan dia tersebut, ketuanya, nanti kepalanya, bisa ya, kepala ditulis sukunya. menggunakan buku. Jadi kalau udah tahu di buku, kepala kerjakannya sukunya pakai nanti pulpen. untuk Kemudian nanti menyelesaikan dipoto, masalah soal fotonya gerak masukkan, lurus peraturan kemudian itu selesaikan aja dengan rumus ini upload ya di dengan Google rumus Form-nya. ini yang ketiga ini Atau yang bisa juga pertama langsung di adalah komputer. PT Bisa sama langsung dengan komputer. P0 Ada plus soal-soal yang minus menulisnya AT yang mengerjakan kedua S tugasnya sama langsung dengan di P0 Google dikali T Form-nya dengan plus tulisan minus Arab. setengah AT Yaitu, kuadrat dan yang ketiga PT imla. kuadrat sama dengan Ada soal P0 imlanya. kuadrat plus minus Misalkan 2AS ya. tuliskan surat Nah Al-Falaq silakan ayat 3. dikasih keterangan Surat Ustaz Al-Falaq ayat PT 3 itu apa langsung sih Ustaz PT dituliskannya ya di PT nih handphone PT kalian ini dengan adalah tulisan bahasa kecepatan Arab. akhir Atau di ya laptop kalau yang kecepatan akhir ya P kecepatan T nya di akhir harus mulai atau kecepatan latihan. kedua lah boleh gitu ya. Iya. Nah sedangkan kalau P0 P-nya itu kecepatan 0 nya itu kecepatan awal ya jadi PT kecepatan akhir P0 kecepatan awal. Jadi Nah A ini adalah percepatan ya percepatan T adalah waktu ya. Nah, terus S apa Ustaz? S itu adalah jarak ya jarak. P0 tadi udah kecepatan awal T waktu. Nah, A ini adalah percepatan T waktu ya. Cuma itu berarti kan ada berapa? Cuma ada 4 ya. Ada PT kecepatan akhir ya, terus P0 kecepatan awal, S adalah jarak dan seputar misalkan ada 5 berarti ya. A itu percepatan, T adalah waktu. Nah ini harus tahu ya, harus tahu satuannya. Satuan dari kecepatan adalah meter per second ya, meter per second. Kalau jarak itu adalah satuannya meter ya. Kalau percepatan apa percepatan meter per second kuadrat ya, meter per second kuadrat. T adalah di Gua Hiro gitu selama ya. 40 Nah, hari, ini. 40 malam. Jadi udah kalau di hari yang gerak lurus ke-40-nya, itu ada dua GLB dan GLBB. Nah GLB itu mudah ya, ini S sama dengan P kali T. Jadi ketika SMP kita mempelajari tentang gerak nih masih GLB geraknya itu ya, yang rumusnya itu S P kali T. Ya ada juga sebenarnya kan di SMP juga GLBB tapi kurang itu dalam itu ya. yang Nah ini di SMA diperdalam lagi ini rumus ketiganya ini ya, rumus yang dari GLBB itu ada 3 yang ini harus dipahami menyertainya. Nah Nanti sekarang ada soal-soal Ustaz semacam ini itu kan saya ada plus ada dan minus selain daripada ini wawasan bingung nih Al-Quran. ketika Coba. pakai plus ketika apa pakai minus ketika apa Ada yang kan. tahu arti dari Al-Quran Ini itu harus apa? dicatat nih ketika pakai plus teman-teman ya pakai plus Al-Quran itu itu Al-Quran. ketika percepatannya Al-Quran itu adalah dipercepat firman ya Allah percepatannya itu yang cepat. diturunkan Nah, boleh ditulis dulu ya. Nanti di soal kita Nabi Muhammad akan Sallallahu Alaihi bahas Wasallam kenapa sih dengan maksud dipercepat itu perantara ya. Nah, jadi ketika malaikat plus ini kita pakai plus nih Jibril. ketika ya secara A-nya itu nilai A berangsur nih nilai A angsur. percepatannya itu dimulai dari Nah, surat ketika min ya kita pakai min ketika dan ya diakhiri ketika dengan surat diperlambat ya jadi A-nya itu membacanya diperlambat nanti adalah maksud diperlambat itu seperti apa ya ibadah. nanti di soal itu arti dari ya nah, apa itu Al-Quran. maksud Jadi diperlambat proses nah, Al-Quran kalau diturunkan diperlambat itu luar dia biasa. pakai min Al-Quran gitu. diturunkan Ya, melalui malaikat bagaimana Jibril. bisa dipahami tentang GLB dan Kepada GLBB Nabi Muhammad ya secara yang udah pahaminya ini berangsur-angsur. aja dua ya GLB rumusnya ini dan GLBB rumusnya Kira-kira ketiga ini kan ya Al-Quran itu diturunkannya berangsur-angsur bisa ya, dipahami tidak langsung jeblok boleh gitu Ustaz Al-Quran minta ini. pendapatnya dulu Kenapa? supaya Ustaz bisa melanjutkan kalau Kenapa sudah paham. Allah Silahkan. menurunkan
berangsur-angsur. Atau ada yang ditanyakan silakan ya. Nah. Haulah gimana, paham haulah? Abidah gimana, paham Abidah? Dibuka itunya. Gak nerok, Tat. Suaranya benar-benar tabrakan banget. Biar Oke gitu. Oh, jadi nggak terdengar ya suara Ustadz ya? Suara Ustadz tidak terdengar ya? Kalau yang lain gimana? Raisa bisa dengan suara Ustadz nggak? Tadi penjelasannya jelas nggak? Kurang jelas, Ustadz. Oke, Ustadz ulangi lagi ya, ulangi lagi. Mudah-mudahan ini bisa betul didengar ya. ya. Jadi Al-Quran diturunkan sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Ya, makanya tidak dari Al-Fatihah langsung Anas ya, tidak berurutan juga. Oke, teman-teman ya. Jadi tadi Ustadz kan jelaskan ya, jelaskan. Yang kedua, jelaskan nih. Surat apa yang diturunkan? Itu tentang gerak lurus ya. Terdengar sekarang suaranya? Terdengar? Halo? Iya. Terdengar nggak? Surat Al-Mudaththir. Yang kedua ini diturunkan. Abidah terdengar nggak sekarang? Ya. Dan yang lainnya. Oke. Beda. Karena sudah jam 12. Terdengar, Ustadz. Oke. Dengar, Tat, cuman masih Jam 9 angka 12 maksudnya ya. Artinya sudah jam 9 pas. Oke ya, ini tadi Ustadz membahas tentang gerak lurus ya. Gerak lurus itu ada dua. Yang pertama GLB, ya GLB. Nah GLB ini cirinya yang pertama adalah kecepatannya tidak berubah. Cirinya yang pertama. Nah yang kedua ada ciri yang kedua adalah percepatannya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kecepatannya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Maka percepatannya sama dengan 0. Ya. Nah, rumusnya itu kalau di GLB itu cuma satu, yaitu S sama dengan Pi kali T ya. S sama dengan Pi kali T, kecepatan dikali waktu gitu loh. Nah, sekarang bagaimana bisa dipahami teman-teman tentang GLB? Halo. Kita minta komentarnya. Oh, boleh salah silakan. Raisa terdengar nggak sekarang? Terdengar, Ustadz. Oke, gitu ya. Nah, itu jadi GLB itu ya. Nah, yang kedua ya, yang teman-teman yang kedua adalah GLB. GLB ini, GLBB maksudnya. GLBB itu cirinya yang pertama adalah kecepatannya berubah. Ya, kalau tadi GLB dia kecepatannya tidak berubah atau konstan atau tetap. Nah, kalau GLBB dia kecepatannya berubah. Ya, bisa jadi kecepatannya itu dari 60 km per jam menjadi 80 km per jam gitu ya. Itu maksudnya berubah itu jadi bertambah gitu ya. Atau juga berkurang boleh. Yang dimaksud dengan berubah ya berubah gitu kan, nggak konstan gitu kan. Nah, kalau kecepatannya berubah, berarti percepatannya itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0 atau dia bernilai ya. Bisa nilainya itu negatif atau bisa juga nilainya positif gitu kan. Bila dia nilainya itu positif atau negatif gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu ciri dari GLBB. Nah, rumusnya ada 3. Yang pertama adalah PT sama dengan P0 plus minus AT kuadrat. Terus yang kedua S sama dengan P0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Terus yang ketiga adalah PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus ya 2AS. 2AS nih ya. Nah, ini udah tadi keterangannya. Kalau PT itu adalah kecepatan akhir, P0 itu adalah kecepatan awal, S adalah jarak, A adalah percepatan ya.
dan T itu adalah waktu. Tadi P itu kecepatan itu kan satuannya itu meter per second ya, meter per second satuannya. Kalau S jarak satuannya meter dan A itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Dan waktu itu satuannya second, gitu kan? Nah, sekarang Ustaz kok di sini ada plus minus, ini dari apa sih maksudnya ya? Kita pakai plus sama minus itu ketika kapan? Kita pakai plus itu ketika dipercepat ya. Nah, dipercepat. Nanti dipercepat itu maksudnya apa sih? Nanti di contoh soal yang kita akan bahas. Contoh dari maksud dari dipercepat itu seperti apa. Nah, terus min ya. Ini ketika pakai min, ketika diperlambat itu maksudnya apa sih diperlambat? Nah, jadi perlambat itu nanti kita akan contohkan dengan menjawab soal ya. Oke, teman-teman gitu. Bisa dipahami yang Ustaz maksudkan tadi. Sekarang, halo. Abidah, bagaimana sekarang? Sudah bisa dipahami dengan jelas? Bisa Insya Allah, terdengar? Oke, nanti akan lebih paham dengan contoh soal ya. Dengan contoh soal ya. Oke, sekarang ini silakan kalau perlu dicatat, boleh. Kalau mau dicatat, tambahkan semisal di LKS. Kan sebenarnya di LKS ada kan? Khawatir nanti bingung. Nah, ini penjelasannya ya yang kita jelaskan di sini gitu ya. Bisa lanjut kita latihan soal? Kita lanjut dengan latihan soal? Bisa, Ustadz. Oke, ya kita lanjut dengan latihan soal. Silakan dibuka teman-teman uji kom 1. Nah, tadi halaman berapa? Tadi 61 ya. Nah, kita bahas nomor 3. Nah, nomor 3 PG ya. Silakan. Kita minta Abidah untuk memfotokan soalnya nomor 3 PG. Nanti kita akan bahas di sini. Silakan ya. Jojo dan Jejen bersepeda di jalan yang lurus secara berlawanan dengan jarak 80 meter. Jojo mengayuh sepeda dengan kecepatan 1 meter per second persegi, dan Jejen mengayuh sepeda dengan kecepatan 1,5 meter per second persegi. Pernyataan berikut yang tepat adalah gini ya teman-teman, gini harus dipahami soalnya ya, harus dipahami soalnya. Bagaimana cara memahami soalnya? Tadi udah dibacakan soalnya sama Abidah ya. Nah, kalau di fisika itu harus ditulis dulu nih ya, yang diketahui ya. Nah, yang diketahui. Nah, ini diket ya, maksudnya diketahui ya. Diketahuinya apa nih ya? Nah, ini punya soalnya semua ya. Boleh deh, Ustadz minta tolong Abidah difotokan soalnya, Abidah dikirim di grup. Khawatir ada teman-teman yang belum ada LKS-nya. Silakan ya, Abidah sambil Ustadz jelaskan di sini ya. Jadi bisa sambil mendengarkan suara Ustadz bisa menyimak soalnya. Nah, diketahui ya, Jojo dan Jejen bersepeda di jalan yang lurus ya. Jalan lurus. Oh, berarti ini masuknya adalah gerak lurus ya, gerak lurus. Secara berlawanan. Nah, ini ada Jojo, ini Jo ya, Jo. Ini ada Jejen ya. Kok gitu nulisnya ya. Ada Jojo, ada Jejen. Ya. Nah, Jojo semisal arahnya ke sini. Jejen arahnya ke sini. Berarti kan ini berlawanan kan gerak mereka ya. Nah, berlawanan. Jojo jarak jalannya itu anggap ini panjang lintasannya itu adalah 80 kilometer. Jojo mengayuh sepeda dengan percepatan. Nah, Jojo ini si Jojo ya, anggap ini Jojo ya. Jojo ini percepatan Jojo ya, percepatan Jo. Artinya percepatan Jojo itu dia 1 meter per second kuadrat percepatannya ya. 1 meter per second kuadrat. Dan Jejen mengayuh sepeda dengan percepatan. Nah, sekarang percepatan si Jejen ya. Nah, percepatan Jejen itu dia 1,5 ya, meter per second kuadrat gitu kan ya.
Pernyataan berikut yang tepat adalah, nah ya, mereka bertemu setelah bergerak. Nah, kira-kira ini pertemuan antara Jojo dan Jejen ini ketika waktunya berapa? Oh, berarti kita cari waktu ya antara Jojo ya dan Jejen bertemu. Jadi waktunya kapan? Ya, nah ini kita cari waktunya ya. Nah, teman-teman, ini bagaimana cara mengerjakannya? Ya, cara mengerjakannya. Ini pakai rumus ambah. Nih, teman-teman, di sini ada percepatan. Oh, berarti kalau ada percepatan, berarti kita ingat rumus GLBB yang ada 3 itu ya, GLBB. Nah, karena kenapa pakai rumus GLBB? Karena di sini percepatannya ada nilainya nih. 1 ya, Jojo, dan 1,5 itu percepatan Jejen. Ya. Nah, nanti tinggal dicari waktunya kapan, gitu kan ya. Nah, ini teman-teman, yang pertama harus antum semua cari, gitu loh ya. Yang harus antum semua cari. Yang pertama adalah ya, ini ketika Jojo dan Jejen ini bertemu, ya. Berarti jarak Jojo dan Jejen kita harus ketahui dong, betul nggak? Jadi gini maksudnya, jarak ya S si Jojo ya ditambah dengan S si Jejen itu harus ya, nah ini mohon maaf, ulangi lagi. Nah, jadi jarak si Jojo dengan jarak si Jejen ya yang sudah ditempuh oleh si Jojo dan si Jejen itu harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 80. Coba Ustaz tanya dulu nih ya, paham atau tidaknya? Coba Ustaz tanya nih, Raisa, Pajak, paham nggak maksud Ustaz ini? Kenapa S si Jojo dan S si Jejen harus 80? Coba minta pendapatnya Ustaz. Paham atau tidak? Raisa. Halo? Boleh? Silakan. Raisa, paham nggak maksud Ustaz Raisa? Kurang paham, Ustaz. Kurang paham. Nggak ada orang. Belum pahamnya sebelah mana? Belum pahamnya sebelah mana? Ini bagus kameranya nih. Belum pahamnya sebelah mana nih? Nah, ini yang diketahuinya paham nggak? Yang diketahui. Ini Jojo sama Jejen nih berhadapan kan, bergerak berlawanan. Jarak antara Jojo dan Jejen ini 80 kilo ya. Nah, Jojo dia 1 meter per second kecepatannya, melajunya, percepatannya. Terus Jejen 1,5 ya. Nah, ini pernyataan yang benar. Nah, ternyata pernyataannya itu ini si Jojo dan si Jejen itu ketemu ketika waktunya berapa gitu loh, pertanyaannya itu. Nah, tadi Ustadz sampaikan, ini ketika si Jojo dan si Jejen bertemu, berarti kan jarak mereka itu ya itu harus jumlahnya itu 80. Kenapa? Karena jarak awal antara Jojo dan Jejen kan 80 gitu loh maksudnya. Paham tidak? Paham, Ustaz. Paham ya? Nah, ya udah berarti ini aja ya. Jarak si Jojo dan si Jejen itu harus 80. Ya, ini kan syarat mereka bertemu. Ya, syarat mereka bertemu itu jarak yang ditempuh oleh si Jojo ini sudah bergerak dari sini sampai mana gitu kan? Si Jejen dari sini, ya kan? Ketemu mereka semisal di sini ketemunya nih, Jojo dan Jejen nih. Berarti kan jarak mereka itu harus kalau dijumlahkan itu harus 80. Betul kan? Karena jarak keduanya awalnya 80. Gitu kan? Nah, ini harus kalian ingat rumus GLBB tentang tentang jarak. Coba rumus GLBB yang ke-1, yang kedua atau yang ketiga yang mencari jarak. Coba Ustaz tanya. Halo. Oh ya, Ustaz, artinya coba Ustaz tanya satu-satu ya. Abidah. Abidah tadi rumus GLBB yang pertama apa, Abidah? Kita sama dengan PO kurang lebih AT, astagfirullah. AT kan? Nah, di sana ada S nggak, Abidah?
Nah, ada besaran S nggak di rumus Nggak yang ada. pertama? Nggak ada. Berarti pakai rumus pertama nggak mungkin kan? Nah, karena nggak ada S-nya. Sekarang rumus yang kedua. Coba rumus yang kedua, Ustadz minta tolong Paja. Paja, apa rumusnya? Paja, rumus yang kedua. Rumus yang kedua mah S sama dengan T ditambah kurang lebih per 2A dikali waktu kuadrat. Bukan 2A ya, tapi 1/2 ya. 1/2. Oh, S sama dengan P0 dikali T, ya. P0 dikali T ditambah plus minus setengah AT kuadrat gitu kan ya. Nah, itu ada S-nya ya. Nah, berarti kita pakai rumus yang kedua. Ustadz kan yang rumus ketiga juga ada S-nya. Ya, jadi kan rumus yang kedua itu PT kuadrat, yang ketiga PT kuadrat, P0 kuadrat ya, plus minus 2AS. Ini kan Ustadz ada S-nya. Nah, tapi kan kita di sini PT-nya nggak ada, berarti ini nggak bisa dipakai, gitu loh, ya. Yang ketiga ini, makanya kita pakai yang kedua, ya, pakai yang kedua. Jadi kalau pakai yang kedua gimana? Kalau pakai yang kedua itu, ya, rumusnya itu sama dengan apa? Yang tadi disebutkan oleh Pajak ya. Nah, S, ya, S sama dengan P0, ya, dikali T, ya, plus minus, ya, setengah AT, nah, AT kuadrat. Nah, ini berarti bisa nih pakai rumus ini. Nah, sekarang T-nya ada nggak? T-nya kan yang mau kita cari ini waktu si Jojo dan si Jejen bertemu. Ya, A-nya ada nggak? Ada. Ya, S-nya, nah, S-nya nanti ada nggak? Ada kan, ini S-nya dia 80 gitu kan. Nah, P0-nya ada nggak? P0-nya lihat si Jojo dan si Jejen ini kan dia awalnya dari keadaan diam ya atau keadaan berhenti. Berarti ya ini P0-nya itu karena dia diam berarti 0. Awalnya 0 nih si Jejen dan si Jojo ini, dia kecepatannya itu lalu dia bergerak gitu kan. Nah, berarti P0-nya 0. Kalau dimasukin P0-nya 0 berarti yang ini habis. P0 kali T habis kan? Sehingga rumus S-nya itu ya bisa ditulis menjadi setengah ya AT kuadrat gitu loh. Ya. Nah, jadi ini yang mau kita pakai. Berarti jarak si Jojo itu langsung rumusnya itu adalah setengah AT kuadrat. Rumus si Jajan juga sama, setengah AT kuadrat. Ya udah masukin ke sini. Berarti S si Jojo sama dengan setengah ya. A-nya adalah percepatan si Jojo gitu kan. Waktunya, nah ini waktu keduanya kan sama ya. Berarti kita tulis T kuadrat gitu kan ya. Nah, karena ketika di sini waktu si Jojo ya, T si Jojo itu sama ya dengan T si Jejen ya, yang mana sama dengan T. Makanya Ustaz di sini tulis aja T gitu kan ya. Ditambah S si Jejen juga sama setengah gitu kan. A si Jejen gitu kan dikali T kuadrat sama dengan 80 gitu. Sekarang masukin di sini ya, masukin. Kita hapus dulu nih. Nah, ini rumus yang tadi ya. Ini S-nya jadi seperti ini rumusnya. Kan kenapa? Karena P0-nya 0 gitu kan ya. Nah, ini jadi gimana nih yang ini? Oke, kita ke bawah ya. Jadi setengah A si Jojo tadi berapa? A si Jojo adalah 1. Berarti tulis di sini 1 ya. Dikali T. Nah, ini yang mau kita cari. T-nya ya udah tulis aja T ditambah gitu kan setengah ya, setengah ini si Jejen A-nya berapa? 1,5 gitu kan dikali T kuadrat gitu kan, T kuadrat sama dengan 80 sama dengan 80 gitu kan. Nah, sekarang setengah kali 1 berapa? Nah, kan itu hasilnya setengah kan, setengah T kuadrat gitu kan ditambah sekarang 1,1/2 kali 1,5 hasilnya berapa nih? 1/2 dikali 1,5. Kalau Ustaz rubah nih ya, 1,5 itu menjadi 3/2 boleh nggak? Nah, boleh ya.
3 dibagi 2 kan 1,5. Nah, gitu kan biar gampang ya. Jadi 1/2 dikali 3/2 itu hasilnya berapa? 3/4. Gitu kan. 3/4 dikali T2 itu sama dengan berapa? 80. Gitu kan. 80. Nah, sekarang ini setengah T kuadrat ditambah 3/4 T kuadrat. Kan ini bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena ininya sama nih. Ya. Apa namanya ini teh? T-nya sama nih. Ini T kuadrat, ini juga T kuadrat. Berarti bisa dijumlahkan ya. Berarti jumlahkan nih. 1/2 ditambah 3/4. Oh, jumlahnya berapa nih? Nah, kita tulis di sini coba ya. Ini boleh dihapus yang mana? Yang ini ya. Nah, kita hapus dulu yang ini. Coba 1/2 tambah 3/4. Ada yang bisa? Berapa jawabannya? Halo? 1,25 kata. Hah? 1 berapa? 1,25 bukan tadi. 1,25. Ini 1,25 nih, setuju semua? 1,25 T kuadrat. Kalau dalam bentuk pecahan berarti berapa nih? 1/2 tambah 3/4 penyebutnya berarti kan 4. 4 bagi 2 dapat 2. 2 kali 1, 2. Ya, ditambah 4 dibagi 4, 1. Dikali 3, 3 gitu kan. Ya kan ini hasilnya 5/4. 5 dibagi 4 hasilnya berapa? 1,25, betul ya. Berarti 1,25. Nah, ya 1,25. Jadi di sini kalau dijumlahkan, kalau dalam bentuk pecahan adalah 5/4, kalau dalam bentuk desimal 1,25. Ya, jadi hasilnya 1,25 T pangkat 2 sama dengan 80. Ya, 80. Nah, sekarang yang mana yang Ustaz hapus ini ya? Ustaz hapus ya. Maaf jadi acak karena ya gini, angkanya gede-gede, hurufnya gede-gede. Ya, jadi seperti ini. Nah, ya jadi kalau Ustadz tanya menjadi T pangkat 2 itu berarti kan ya dari sini nih, dari sini 1,25 T pangkat 2 sama dengan 80. Berarti kalau T pangkat 2 itu sama dengan 80 ya dibagi 1,25 gitu kan ya. Coba Ustadz tanya, ini 80 dibagi 1,25 hasilnya berapa? Ini ada yang bisa jawab ini berapa nih pakai kalkulator? Berapa jawabannya? 1,80 bagi 1,25. 64 tadi. Ini jawabannya adalah 64 nih. Ya. Ini udah gampang nih kalau ke sini kan. Ini Ustaz hapus nih. Ya, jadi T pangkat 2 itu sama dengan 64. Berarti kalau T doang berarti ini kan diakarin 64 ini ya. Jadi T akar 64. Sekarang kalau 64 kita akarin dapat nilai berapa? Berapa nilainya? 8. 8. Oh, jadi waktunya itu berarti ketika 8 second ya. Jadi si Jojo dan si Jejen akan bertemu di sini nih ya. Itu ketika waktunya itu 8 second. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang mana? Ada nggak? Belum ada tadi. Belum ada kan? Ini baru waktunya. Pernyataannya nggak ada nih. Tapi kalau kita lihat jawaban pilihan ganda yang A nih, mereka bertemu setelah bergerak selama 4 second, salah. Terus yang B, mereka bertemu setelah bergerak selama 10 second, salah, ya kan? Salah. Kenapa? Karena hurufnya 8. Oh, berarti yang A dan B salah, gitu kan? Nah, sekarang ini jaraknya. Oh, berarti kita cari lagi nih ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nih, Ustaz hapus ya. Yang mana nih? Ustaz hapus yang ini ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang karena waktunya nggak ada yang benar ya. Yang A cuma 4 second, yang B 10 second, berarti salah tuh pilihan yang A dan B kan. Tapi kalau ada yang waktunya 8 second itu pilih ya. Tapi karena nggak ada, coba kita buktikan sekarang yang C, D, dan E. Oh, berarti sekarang ini mah jaraknya nih ya. Jarak si Jojo sudah menempuh 32 meter. Benar nggak sih? Kita cek ya. Dari mana mau ngeceknya? Dari sini nih. Tadi kan jarak si Jojo tuh ini setengah ya.
dikali A percepatan si Jojo dikali waktu kan? Oke, kita cari ini ya. S si Jojo nih. S Jojo sama dengan apa tadi rumusnya ini nih? Setengah ya dikali A percepatan si Jojo dikali dengan T kuadrat gitu kan? Ya, berarti setengah ya dikali percepatan si Jojo tadi berapa? 1 kan? 1 dikali waktunya 8 pangkat 2. Jadi ini berapa hasilnya? Setengah kali 1 kan setengah. 8 kali pangkat 2. 8 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 64. Setengah dari 64 berapa? 32. 32 meter gitu kan. Nah, itu baru si Jojo. Kita lihat sekarang si Jejen ya. Si Jejen dari mana nih si Jejen? Nah, si Jejen sama si Jejen juga dari sini nih. Set, ini kan jarak si Jejen nih. Ya, rumusnya berarti S si Jejen itu sama dengan setengah ya dikali A si Jejen ya dikali dengan T pangkat 2. Berarti setengah ya dikali A si Jejen tadi berapa? 1,5 itu kan? Ya, dikali dengan 8 pangkat 2 ya pangkat 2 gitu. Coba kira-kira berapa hasilnya? Tadi kan setengah kali 1,5 itu sama dengan 3/4 kan? Nah, ini kan 3/4 ya kalau dalam bentuk pecahan nih yang tadi nih. Nah, ini nih ya. Nah, setengah kali 3/2 kan ini hasilnya 3/4 nih ya. Nah, berarti 3/4 dikali 64. Kenapa 64 kan 8 pangkat 2? 64. Nah, sekarang 64 dibagi 4. Berapa ini hasilnya? Dapat 16 ya. Dapat 16. 16 kali 3 berapa? 48 meter. Oh, kalau jarak berarti si Jojo itu udah menempuh jarak 32 meter. Kalau si Jejen itu 48 meter. Berarti jawabannya yang mana? C, D, atau E? Jawabannya yang C, D, atau E? Yang C. Yang jawabannya yang C ya. Jadi si Jojo sudah menempuh jarak 32 meter gitu loh. Ya. Nah, sekarang si Jejen. Si Jejen salah di sana bukan 60, harusnya berapa? Harusnya si Jejen itu 48. Nah, jadi gini kalau saya gambarkan ya, si Jojo dan si Jejen bergerak berlawanan atau saling berhadapan. Jarak mereka itu 80 meter tadi kan, 80 meter. Terus dia kan kecepatan awalnya 0. Kenapa 0? Karena kan mereka awalnya diam. Berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, ketika dia bertemu di sini itu waktunya dia ketika sudah bergerak selama 8 second. Itu kalau waktu. Tetapi kalau jaraknya si Jojo sudah menempuh jarak 32 meter nih dari sini, dari titik ini ya, 32 meter, sedangkan kalau si Jejen itu dia udah menempuh jarak 48 meter gitu loh. Ya, jadi lebih cepat mana? Lebih cepat si Jejen ya. Nah, cirinya apa? Jaraknya dia lebih besar, berarti dia lebih panjang jarak yang ditempuhnya gitu loh. Nah, bukan 48 meter, ya 48 meter ya. Nah, tadi itu 80 meter ya. Oke gitu, teman-teman paham tidak? Nomor 3. Itu aplikasi tentang GLBB. Halo. Paham tadi. Silakan ditulis dulu ya. Mau ditulis dulu nggak atau nanti Ustadz ini kan rekam nih, nanti disimak lagi aja di YouTube sambil ditulis ya, gitu ya. Karena kalau ditulis sekarang kan mana nu tadi kan udah dihapusin dari awalnya, gitu kan. Nanti aja nulisnya ya, disimak lagi ya nanti Ustadz ini kan rekam nih, nanti Ustadz akan share di YouTube. Ya, setuju semua? Halo? Halo? Iya, Tad. Nanti ya ditulisnya ya. Raisa gimana Raisa? Faja, Abida, Siti Marisa dan yang lainnya? Ini yang tidak menyalahkan yang kita tanya ya. Oke, nanti ya ditulisnya ya. Kita lanjut dulu sekarang ke soal nomor berapa nih? Nomor 4
Nah, ya nomor 4 apa? Nomor 4 PG. Silahkan. Jadi Ustadz hapus ya. Sing. Ya. Silakan Ustadz minta tolong kepada siapa sekarang? Faja. Faja, bacakan soalnya Faja. Silakan semuanya dilihat soal nomor 4 PG. Faja, silakan dibaca. Pak Danu mengemudikan truk di jalan raya dengan kecepatan tetap 54 km per jam. Ketika akan melintasi lampu lalu lintas yang menunjukkan warna merah, Pak Danu memerlukan waktu 0,8 second untuk menginjak pedal rem. Kemudian truk melambat dengan percepatan tetap 6 meter per second kuadrat dan berhenti. Jarak total yang ditempuh truk sebelum akhirnya berhenti adalah. Oke, ini nomor 4 ya. Nomor 4 ada truk. Wow, saya gambar nih truk ya. Anggap ini truk lah. Anggap ini truk lah ya. Truk ini ya dikemudikan Pak Danu. Ini ada Pak Danu di dalam nih lagi mengemudikan truk di depan. Ya. Pak Danu lagi kemudikan truk nih. Anggaplah Pak Danu inilah ya. Pak Danu. Nah, kecepatannya itu ya mengemudikan truknya itu di jalan raya dengan kecepatan tetap. Oh, berarti pi-nya itu dia tetap. Pi-nya berapa? Pi-nya itu 54 km per jam. Nah, ingat kalau pi-nya tetap berarti Pak Danu sedang melakukan gerak GLB ya, gerak lurus gerak kurang. Kenapa? Karena pi-nya tetap ya, pi-nya tetap. Ketika akan melintasi lampu lalu lintas, nih ini anggap di sini ada lampu lalu lintas nih ya, ada lampu ya, ada lampu lalu lintas di sini ya, anggap ini lampu lalu lintas ya. Ada lampu lalu lintas nih di depan si truk Pak Danu itu. Nah, lampu merah ya. Nah, ketika melihat di depannya itu lampu merah, berarti kan si Pak Danu nanti dia itu bakal mengurangi kecepatannya ya. Nah, akan mengurangi kecepatannya gitu kan ya. Nah, ternyata waktu yang dibutuhkan ya untuk menginjak pedal rem itu adalah berapa waktunya? Waktunya itu adalah 0,8 meter gitu kan. 0,8 meter, 0,8 second waktunya itu gitu kan. Nah, kemudian truk melambat dengan percepatan, setelah diinjek remnya kan melambat ya, percepatannya berkurang. Nah, ini nanti berhubungan dengan plus minusnya itu di sini ya. Nah, berkurang ya kecepatannya itu sehingga menyebabkan percepatannya itu adalah 6 ya meter per second kuadrat percepatannya ya. Nah, dan berhenti. Berhenti berarti PT-nya nanti ya Pak Danu itu adalah 0 PT-nya. Kenapa? Karena dia berhenti ya ketika di depan lampu merah itu gitu kan. Nah, jarak total yang ditempuh truk sebelum akhirnya berhenti ya. Nah, ini Pak Danu lagi jalan aja kan, tadi kecepatannya tetap 54 gitu kan. Sudah di sini misalnya udah di sini melihat lampu merah. Nah, lalu direm. Ketika nginjak rem waktunya itu 0,8 second. Ya, ketika nginjak pedal rem itu. Nah, setelah diinjak pedal remnya, kecepatannya itu kan berarti menjadi berkurang. Ya, menyebabkan ya percepatannya itu menjadi 6 meter per second kuadrat. Ya, lalu dia berhenti akhirnya itu. Nah, berapa S-nya? Nah, ini yang pertama apa nih? Yang pertama ya. Jadi kalau Ustaz gambarkan tadi kan ini dia karena kecepatannya tetap ya, kecepatannya tetap nih. Berarti gerak si Pak Danu itu dia GLB ya. Dari sini ke sini GLB dengan kecepatan tetapnya itu 54 km per jam. Gitu kan? Nah, dari sini karena di sini sudah menginjak rem, berarti dari sini ke sini mah bukan GLB lagi, tapi GLBB. Nih dari sini ke sini mah ya dia GLBB ya.
Nah, dari maaf ini. Ya, jadi dari sini nih, awal di sini semisal ketika remnya sudah diinjek di sini ya. Nah, itu dia geraknya sampai ke lampu merah itu dia GLBB. Ya, berarti ada dua gerak nih si Padanu. Yang pertama GLB, yang kedua GLBB. Ingat kalau GLB, makan rumusnya satu. Ya, GLB mah ingat aja rumusnya yang mana? S sama dengan I dikali T. Gitu kan udah. Nah, kita cari dulu nih ketiga gerak GLBB-nya si Padanu. Kecepatannya berapa? Tadi kecepatannya 54. Oh, berarti tulis aja 54. Gitu kan? Kenapa? Karena kan kecepatannya 54. Kecepatan tetapnya kan. Nah, waktunya kapan? Nah, ingat Padanu kan ketika ngerem itu kan ketika GLBB dong, ya kan? Ketika di sini, ketika bergerak di sini, nggak mungkin ngerem di sini. Kalau ngerem di sini kan nggak bakal keburu, masih ketabrak nih kan lampu atau bablas lah. Jadi kan di remnya waktu di sini berarti ketika waktu 0,8 itu ketika geraknya gerak lurus beraturan, berarti T-nya juga di sini ada T yang ini ketika pengereman berarti 0,8 gitu loh. Coba Ustadz tanya dulu nih, paham tidak? Kenapa Ustadz pakai 0,8 nih? Coba Ustadz tanya siapa nih ya? Naurah. Naurah nih. Naurah bisa mendengar suara Ustadz? Naurah? Tes, tes. Naurah? Tidak. Bisa Ustadz. Hah? Paham tidak? Paham tidak ini kenapa 0,8? Insya Allah Ustadz. Kok insya Allah? Ayo diperhatikan ya dengan baik ya. Ini Ustadz udah jelaskan ya. Ustadz udah berupaya supaya antum paham ya. Jadi tolong disimak dengan baik ya. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh bertanya ya. Ustadz saya nggak paham nih sebelah sininya. Jadi Ustadz akan bahas ulang. Coba Ustadz tanya Siti Maritsah nih sekarang. Siti Maritsah. Nah, paham tidak ini kenapa 0,8 Ustadz waktunya? Siti Maritsah. Jadi dari mana nih 0,8? Coba Ustadz tanya Marissa. Waktu ketika menginjak rem kan. Nah, ketika menginjak rem itu kan berarti ketika gerak lurus beraturan kan. Di sini nggak mungkin ketika GLBB. Ketika GLBB mah kan berarti belum direm ya. Belum direm artinya belum berubah kecepatannya kan. Nah, ketika selesai nginjak rem, berarti baru dia GLBB. Berarti waktunya yang ketika menginjak rem ini, waktu ketika gerak lurus beraturan. Makanya di sini, Ustadz kecepatannya 0,54 itu dikali waktunya 0,8 itu ketika ini. Ya, coba Ustadz tanya nih sekarang 54 kali 0,8 berapa hasilnya? Ayo, nih berapa nih? Berapa hasilnya? Ada yang nemu nggak? 54 ya, dikali 0,8. Kalau kuadran 3 gimana caranya kalian? Oh, bisa. Bisa nggak langsung dikalikan? Ini satuannya second 0,8. Sedangkan ini mah 54 per jam. Nggak bisa dong. Betul nggak? Oh, berarti ini nggak bisa dong dikali 54 langsung kali 0,8, harus dirubah dulu. Harus dirubah dulu dari kilometer per jam. Bagaimana Ustaz cara merubah dari kilometer per jam menjadi meter per second? Ini bagaimana perubahannya? Nih Ustaz kasih cara gampangnya ya. Cara merubah dari kilometer per jam ke meter per second itu ya caranya adalah ya yang atas dikali 10. Nah, ya yang atas dikali 10 dibagi 50 bukan 50 berapa? Nah, bentar. Kan ini ya 5 ini kan 54 ya 54.
Coba dibagi. Oh iya. Jadi cara merubah dari kilometer per jam ya, cara merubah dari kilometer per jam ke meter per second ini teman-teman caranya adalah dikali 10 dibagi 36. Nah, berarti kan tadi ini 54 km per jam. Ya, mau dirubah ke meter per second dikali 10 bagi 36. Coba sekarang 54 dikali 10 bagi 36 hasilnya berapa? Coba 54 dikali 10 bagi 36. Halo. Pakai kalkulator boleh pakai kalkulator. Hasilnya 15 tadi. Hasilnya adalah 15 ya. Jadi ini 540 dibagi 36 adalah 15. Nah, ini baru bisa dikalikan dengan 0,8. Kenapa? Karena udah dirubah ya. Yang ininya ke second nih. Kan ini kan satuannya waktu ini second, berarti harus dirubah juga nih yang 54 ke second. Karena kalau masih tetap 54 nggak bisa ya. Kenapa? Karena ini 0,8 ini satuannya second. Jadi hasilnya adalah berapa? 15 kali 0,8. Berapa 15 kali 0,8? 15 kali 8 berapa? 61. Jadi 12. Oh, berarti 12 meter. Ya. Jadi gerak lurusnya itu dia baru bergerak sepanjang berapa? 12 meter gitu ya. Nah, itu ya. Itu jarak ketika si Padanu itu dia bergerak lurus beraturan gitu ya. Nah, baru yang ini nih GLB. Nah, ini tolong dicatat ya, perubahan dari kilometer per jam menjadi meter per second ya. Dari kilometer per jam ke meter per second tadi caranya yang dikali 10 bagi 36. Nah, sebaliknya kalau dari meter per second ya dirubah mau ke kilometer per jam. Nah, ini tolong dicatat ya, karena di buku nggak ada nih. Ya, kalau mau merubah dari meter per second ke kilometer per jam, itu dia yang atas dikali 36, nah dibalik ya, dibagi 10. Sekarang buktikan saja sekarang ini. 15 dikali 36 dibagi 10, itu pasti hasilnya 54. Ya, pasti 54 hasilnya. Ini pasti 540 nih. Dibagi 10 pasti hasilnya 5. Kan ya. Nah, itu perubahan. Ini perlu dicatat ya. Nah, perlu dicatat nih perubahan-perubahan dari kilometer per jam ke meter per second atau dari meter per second ke kilometer per jam. Dicatat ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini Ustaz hapus ya perubahan ini ya. Perubahan dari jam ke meter per second ya. Nah, silakan nanti ini kok pesertanya ini tinggal 17 lagi nih, yang lain pada kemana? Ini tinggal 17 orang lagi dari tadi yang 25 orang. Pada kemana ini? Menghilang. Oke, nanti ini ada di pas ya teman-teman di penilaian akhir semester di soal ya. Nah, tadi ini GLB sudah. Berarti sekarang GLBB nih ya yang perlu kita cari. Nah, dari GLBB ini tadi kan datanya yang pertama waktunya ada ya. Waktunya ada, A-nya juga ada gitu kan. Nah, waktunya ada, A-nya percepatannya ada, terus PT-nya ya karena dia berhenti si truk itu berarti PT-nya sama dengan 0, berarti PT-nya ada. Nah, berarti untuk mencari S ya, S di GLBB berarti pakai rumus yang pertama ya. Pakai rumus yang pertama, yang kedua atau yang ketiga Ustaz tanya di GLBB-nya. Yang pertama mungkin nggak untuk mencari S? Ya mungkin kan. Yang pertama ya karena nggak ada S di persamaan yang pertama yang tadi. Ya. Yang kedua, nah, bisa nggak yang kedua? S sama dengan P0 dikali T. P0 dikali T. Terus ditambah plus minus setengah AT kuadrat. Kira-kira ada nggak P0-nya? Teman-teman. P0-nya ada nggak? Halo? Ada. P0-nya mana P0-nya?
Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Nah, yang 54 ini bukan Pino, itu kan dia ketika GLB ya, ketika di sini ketika GLB nggak tahu, ketika direm itu kecepatan awalnya nggak tahu jadi berapa kan, berarti anggap nggak ada, betul nggak ya? Jadi nggak tahu nih Pino ketika di sini dia berapa gitu kan ya. Nah, kita nggak tahu, betul nggak teman-teman ya? Ada nggak? Ada ya? Oh, mohon maaf. Ada ketika berapa kecepatannya 54. Oh iya, berarti ketika di sini awal dia mau gerak GLBB berarti kecepatannya sama ya. Kecepatannya sama di sini 54 atau 15 ya. Nah, tapi coba lihat yang rumus yang kedua. Kan rumus yang kedua itu P0 dikali T ya plus minus ya setengah AT kuadrat ya. Coba kalau masukin di sini kan kita nggak tahu T-nya di sini berapa kan, waktu di sininya kan ya. Oh, jadi waktunya nih yang kita nggak tahu, waktu ketika dia awal nih ya bergerak lurus berubah beraturan itu waktunya kan kita nggak tahu kan, berarti nggak bisa pakai rumus ini, tapi kita pakai rumus yang ketiga ya, yang mana rumusnya adalah PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat gitu kan. Nah, ini plus minus kan, plus minus, tapi lihat ini kan kita mau pakai plus atau minus dari mana nih di soalnya. Motor bukan motor apa, mobil itu kan, mobil Padano itu direm ya, kemudian melambat. Oh, kalau melambat berarti kan diperlambat ya. Nah, kalau diperlambat baru pakai min gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau pakai min itu ketika diperlambat, ketika pakai plus itu dipercepat karena ini diperlambat. Oh, berarti kita pakai min. Jadi P0 kuadrat min 2A AS gitu loh. Paham tidak teman-teman? Ya, jadi ketika kita pakai min itu ketika diperlambat ya. Nah, cirinya diperlambat apa? Ya kecepatannya itu menurun. Ketika direm kan kecepatannya menurun ya. Kecepatannya menurun. Berarti pakai min di sini ya. T-nya tadi berapa? Ini kan si truk berhenti. Ya, berarti kecepatan akhirnya 0. Berarti kita tulis di sini ya. P0 kuadrat ya PT kuadrat itu 0 ya. Maaf, bukan P0. PT-nya 0 berarti 0 kuadrat. P0-nya berapa tadi? P0-nya 15 ya, 54 ya kan. Tapi udah dirubah ke meter per second kan 15 ya. Jadi 15 kuadrat gitu kan. 15 kuadrat dikurangi 2, A-nya berapa tadi? A-nya 6 ya. Dikali S. S itu kan yang mau kita cari ya. Berarti ini hasilnya berapa? 0 kuadrat ya. 0 kan? Nah, berarti 0 sama dengan 15 pangkat 2 berapa? 225 ya, 225 dikurangi 12 kali 2 kali 6 itu kan 12 ya. 12 S gitu kan, betul ya? 12 S. Nah, berarti ini kita rubah nih. Ini kan 0, berarti yang ini kita rubah nih. Atau yang ini nih ya. Yang min 12 S-nya kita rubah, atau biar gampang ya ini aja nih. Min 22 ya, min 225 ya. Ini kan pindah ruas ke sini jadi awalnya min jadi awalnya plus jadi min ya. Min 225 itu sama dengan min 12 S gitu kan. Nah, ini minnya dicoret. Coret ini min, itu min kan, jadi coret habis. Berarti sisanya 225 sama dengan 2S, 12S. Berarti S sama dengan 225 itu kan, 225 dibagi berapa? Dibagi 12. Coba itu sekarang. 225 dibagi 12. Saya tanya berapa hasilnya? 18,75 tadi. Hasilnya ini berapa? 18 ya, 0,75. Oh, berarti jarak si truk Padano itu ketika GLB dia 12, ketika dia melakukan gerak GLBB 18,75. Oh, berarti S totalnya berapa? Kan ini pertanyaannya adalah jarak total yang ditempuh truk sebelum akhirnya berhenti. Ya, berarti yang ini S ketika GLBB ya, ketika GLB maksudnya ya. Ketika GLB ditambah dengan
S ya ketika ya GLBB. Nah, berarti berapa ini tadi ketika GLB 12 ya. 12 ditambah 18,75 ya gitu. Hasilnya berapa nih? 12 tambah 18 30,75. Nah, itu ya 7-nya kurang bagus. Ini 75 nih ya meter. Oh, jadi ini jawabannya. Ada nggak jawabannya? Halo? Ada Ustaz. Paham tidak? Coba aduh gitu ya. Rumus-rumusnya seperti itu. Kita ngobrol dulu ya. Ini kayaknya Zoom kita lebih dari 40 tapi nggak mati ya. Syukurlah. Jadi kita bisa lama. Oke, kita stop dulu ya share-nya ya. Ini kita ngobrol dulu nih, paham nggak dengan yang ini? Oh, Ustaz tanya dulu, coba Abidah dibuka kameranya, Pak Aja, Aisyah, Nabil, Siti Marisa dibuka kameranya, Ustaz pengen ngobrol dulu. Ustaz, nggak ada webcam. Kenapa? Nggak ada webcam, nggak ada kamera. Ya nggak apa-apa. Ini coba ya, Abidah paham nggak? Nah, Aisyah paham nggak? Nih, Siti Marisa paham nggak? Nah, di mana? Kenapa? Di mana yang nggak ngertinya? Di mana? Masih bingung ya? Insya Allah. Masih bingung nggak? Ya, tuh kan banyaknya. Di mana? Masih bingung nggak? Siapa yang masih bingung? Coba bingungnya sebelah mana? Kita diskusi dulu. Najwa Inayah, Wilma, Aulia, Naurah, Munifah. Coba yang lainnya. Coba dari penjelasan Ustadz ini semua nih, ya mana yang masih bingung atau Ustadz kurang jelas sebelah mana? Kita diskusi dulu. Ya, jadi sebenarnya nggak bakal jauh dari sini nih rumusnya ya. Nggak bakalan jauh dari rumus GLB yang pertama PT ya sama dengan P0 ya plus minus AT gitu kan. Nah, ketika ada PT, P0, AT berarti pakai rumus ini. Ketika yang kedua, rumus yang kedua gimana? Rumus yang kedua S sama dengan P0 ya kan dikali T plus minus ya plus minus setengah ya 1/2 AT kuadrat gitu kan ya. Ketika ada P0 T A gitu kan. Nah, dan ini ditanya jarak berarti pakai rumus yang ini. Rumus yang ketiga ini PT ya kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus ya plus minus 2 AS ya. Ketika ada PT, P0, A dan S, misal ditanya S, boleh. Jadi S itu ada dua ya, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, tergantung kondisi. Tadi di soal yang nomor berapa 4 itu T-nya nggak ada nih, T-nya berarti nggak bisa nih pakai yang ini, berarti pakai yang ini gitu kan. Tapi yang pertama tadi ketika si Jojo dan si Jejen ini kan ada semuanya, berarti pakai S-nya pakai S yang ini gitu ya. Nah, ini semuanya rumusnya harus dipahami. Kalau kalian udah tahu rumus ini, paham rumus ini, masalah soal tentang gerak beres semua ya, selesai, bisa mengerjakan antum ya kalau paham rumus ketiga ini gitu ya. Nah, tadi ingat lagi ketika plus itu dia ya, ketika plus nih ya, ketika A-nya itu dipercepat ya, dipercepat nih ya. Dipercepat itu cirinya apa nih Ustadz? Dipercepat semisal kecepatan awalnya P0-nya 20 ya semisal, terus dia bergerak, terus kecepatannya berubah menjadi semisal 40. Ini kan kecepatannya itu awalnya dari 20 menjadi 40, berarti kan bertambah. Oh, berarti dipercepat. Oh, berarti ini pakai plus gitu loh. Nah, ketika min ya, ketika min. Nah, ketika min itu ya, ketika min berarti dia A-nya itu ya diperlambat
ya diperlambat. Diperlambat itu diperlambat ya tulisan gitu ya, diperlambat nih ya, diperlambat. Perlambat cirinya gimana? Semisal kecepatan akhir, nah ini kalau ini dibalik, bolehlah kecepatan awalnya ini besar, lebih besar. Semisal dari 40, nah menjadi PT-nya itu semisal menjadi 10 atau 0. Misalnya kan ini berhenti kan? Nah berarti ini menurun kecepatannya dari 40 menjadi 0. Berarti itu dia diperlambat. Makanya dia pakai min. Jadi plus minus itu ketika kondisi seperti ini. Ya. Kita lanjut atau gimana? Ada yang ditanyakan dulu atau? Halo? Halo? Gambarnya lucu-lucu banget. Ada gambar tanya. Nah, inilah dia gambar gerakan. Dia tidak bergelombang. Coba Ustadz pengen lihat dulu nih. Ya siapa yang hadir? Ini 15 orang yang hadir. 13 orang kemana nih? Sisanya nggak ada. Aduh, ini 15 orang nggak ada nih, pada hilang. Sampai ke akhirnya itu tidak akan pernah menyentuh. Besar apapun nilai yang kita masukkan dia. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami ya itu tentang gerak. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak? Paham? Paham? Allah paham. Paham. Kalau paham coba. Allah paham. Coba kalau paham, Ustadz minta antum mengerjakan ya, mengerjakan. Nih soal ya, soal nomor. Nah, karena nomor 5 itu nanti grafik ya, kalian belum Ustadz ini kan nanti setelah ini kita bahas yang grafik ya. Coba Ustadz minta antum mengerjakan nomor 9. Coba nomor 9 PG coba kerjain. Sok. Kita masih standby nih di sini ya. Waktunya kayaknya panjang nih, enggak 40 menit kita. Sok. Kita diskusi nanti di sini langsung ya. Sok kerjakan dulu nomor 9 PG. Coba Nabil bacakan soalnya, Nabil nomor 9. Kuadran 1, 2, 3 dan 4 ada sirkuit yang beredar. Jadi kalau Bil. sin dan ditanya sin Mobil ada gerak kecepatan 1 meter per sekon kuadrat dan 1,2 meter per sekon kuadrat. Dari keadaan diam selama 20 sekon dan perjalanan selama 5 menit dengan kecepatan konstan. Jarak kedua mobil sejauh. Coba ada 2 mobil nih bergerak searah. Nah, searah itu berarti gini ya, searah berarti dua-duanya bebarengan gitu kan. Nah, yang satu percepatannya itu 1, yang kedua, mobil yang kedua itu 1,2. Nah, awalnya dari keadaan diam. Nah, selama 20 second. Kemudian mobil kedua mobil menempuh perjalanan selama 5 menit. Nah, setelah 20 second itu dia berjalan lagi selama 5 menit dengan kecepatan konstan. Berarti kan GLB ya. Nah, setelah yang 5 menit itu. Nah, ini selisih jarak kedua mobil itu berapa? Coba silakan cari dulu. Berarti cari dulu tuh ya. Mobil yang pertama nih, mobil yang pertama itu berapa jaraknya? Mobil yang pertama itu jaraknya berapa? Dan mobil yang kedua berapa ketika dia melakukan gerak GLBB? Bisa nggak ngejainnya teman-teman? Atau kita bahas bareng-bareng? Halo. Nanti tergantung soal. Halo. Soalnya minta bisa mengerjakannya nggak? Bareng-bareng aja, Tat. Kenapa? Bareng-bareng ya. Bareng-bareng aja Ustaz. Nah, Ustadz kasih clue dulu ya. Nanti kalian lanjutkan ya. Ini ada 2 mobil nih ya. Nah,
gambar mobil aja. Mobil, nah, ini mobil sedan ya. Mobil A ya, mobil A. Nah, ini mobil B di bawah. Ada mobil A dan mobil B. Nah, anggaplah mobil ya. Nah, ada mobil A, mobil B. Ini searah kan. Nah, mobil A percepatannya itu ya, A-nya itu dia 1 meter per second kuadrat, gitu kan? Nah, mobil B A-nya itu sama dengan 1, berapa? 2 ya, 1,2 meter per second kuadrat. Nah, ini ya. Ini mobil A, mobil B bergerak searah dengan percepatan 1 meter per second kuadrat, dan mobil B dengan percepatan itu berapa? 1,2 meter per second kuadrat, gitu kan? Nah, setelah dia bergerak, nih, ini awal diamnya. Ini dua-duanya awalnya diam ya. Berarti pinonya 0 meter per second karena dia awalnya diam. Nah, setelah bergerak ya, dia selama 20 second ya. Nah, ini berapa nanti kan? Nah, di sini berarti ini GLB, di sini GLBB. Mohon maaf, GLBB, geraknya GLBB ya. Kenapa? Karena ada percepatannya, Nah, setelah 20 second, kedua mobil ini dia bergerak dengan kecepatan konstan. P-nya di sini konstan nih setelah 20 second ini ya. Maaf, bukan gini nih. Nah, terus kan ini di soalnya 5 menit. Ya, perjalanan selama 5 menit. Oh, berarti selama 5 menit setelah 20 second itu ya, 5 menit nih. Setelah 5 menit, mobil A dan B bergerak dengan P konstan ya. P-nya di sini konstan. Berarti kalau P-nya di sini konstan, kedua mobil ini bergerak yaitu geraknya gerak GLB. Gitu kan? Nah, selama 20 second di sini dia GLBB ya. Terus 5 menit kemudian dia GLB. Nah, selisih jarak ya. Selisih antara ya jarak mobil A dan si B itu berapa? Ya, berapa nih selisihnya? Berarti antum cari dulu nih. Mobil si A ketika GLBB S-nya berapa? Ya, mobil si A ketika GLB berapa? Ya, berapa nih jaraknya? Begitu juga yang mobil B nih. Mobil B ketika dia GLBB berapa S-nya, ketika dia GLB berapa jaraknya, gitu kan? Ya. Nah, kita cari nih, ya, kita cari. Oke, kita mau cari mobil si A dulu ya. Berapa ketika GLBB, berapa jarak ketika GLB ya. Bagaimana caranya? Ini silakan di ini dulu ya, di bayang-bayang dulu karena Ustaz akan hapus nih ya, akan hapus ini ya. Sudah dibayang-bayang dulu. Ya, jadi A seperti ini, B seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari mobil A ya. Ini Ustaz hapus. Set. Nah, mobil A nih ya. Mobil A itu kan tadi mobil A itu ya, mobil pertama nih, mobil A. Mobil A itu dia A-nya itu sama dengan 1 meter per second kuadrat gitu kan. Terus waktunya berapa? Waktu itu kan sama 20 second gitu kan. Nah, ini pinonya kan karena dia diam berarti pinonya sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti ini harus kita cari apa? Untuk mencari S kan ingat S itu sama dengan P0 ya, dikali T tambah, nah ini kita tambah. Kenapa? Karena kan awalnya dari diam menjadi dia bergerak, berarti dia ada percepatannya, dipercepat. Berarti ini kita pakai plus, ya, plus setengah ya A T kuadrat, gitu kan? Pinonya ada nggak? Ada. Ini pino P-nya ada nggak? Ada. T-nya. A-nya nggak? Ada nggak? A-nya ada juga kan? Ya, gitu.
lumayan paham atau lumayan Nah, berarti kita masukin saja ya, kita masukin saja nih di sini ya, masukin pinonya 0 ya. Oh, karena pino 0, oh langsung aja deh biar gampang gitu kan, biar gampang nih. Nah, karena pinonya 0 berarti dikali T berarti kan habis ya. Kita coret aja deh. Jadi ini setengah AT kuadrat berarti setengah gitu kan, dikali A-nya berapa, A-nya mobil si percepatan mobil si A 1 gitu kan, T-nya berapa, T-nya adalah 20 second gitu kan, 20 second, tapi dikuadratkan berarti ini setengah gitu kan, dikali dengan berapa, 20 kali 20 berapa, 400 gitu kan, 400. Ini hasilnya jadi berapa? Hasilnya adalah jarak si mobil A itu dia sebesar 200 meter. Ya, jadi ketika GLBB yang tadi, mobil si A ini menempuh jarak 200 meter, gitu kan? 200 meter nih, gitu kan? Nah, sekarang GLB-nya, ini ketika GLBB kan, ketika GLBB mobil si A nih, ini masih mobil si A. Ini GLBB-nya. Sekarang GLB-nya gimana tadi? GLB-nya itu kan S ya sama dengan pi kali T. Rumus kan ini doang, ya kan? Rumusnya ini doang. Pi-nya ada nggak? Nah, tadi kan si mobil si A ini dia bergerak dari sini ke sini, GLB. Nah, di sini teh GLBB ya, GLBB. Nah, ke sini kan dia GLB. Nah, gitu kan? Nah, sekarang dari sini tadi kan dia pinonya 0 ya, pinonya sama dengan 0 dari awal kan? 0. Nah, nyampe sini. Nah, ketika di sini dia GLB, kecepatannya tetap. Berapa kecepatannya? Ah, ini pi-nya berapa kan belum ada nih. Pi-nya kan belum ada. Cari dulu ya. Cari dulu ketika melakukan GLBB. Jadi cari mana? Cari pi T-nya dulu. Ya, pi akhirnya itu. Bagaimana cara mencarinya? Pakai rumus yang pertama, pi T sama dengan pi 0 ya plus AT. Nah, ini baru kita pakai rumus yang pertama ya. Nah, kan mobil si A nih, mobil si A bergerak dari sini ya ke sini. Kecepatan awalnya 0. Nah, ketika kecepatan di sini berapa kan nggak tahu ya. Cari dulu. Nah, ini caranya pakai rumus yang pertama di GLBB tadi, pi T sama dengan pi 0 plus AT. Pakai plus ya, kenapa? Karena dipercepat ya. Awalnya diam terus bergerak, oh berarti dia dipercepat, berarti pakai plus ya. Pinonya berapa? Pinonya 0. Nah, ini pinonya 0 ya. Ditambah ya, kita pakai plus. Ditambah ya. Ini bukan min ya. Nah, bisa anggap min. Ya, bisa dianggap min. Jadi plus ya. Kenapa? Karena dia dipercepat ya. Plus A-nya berapa? A-nya 1, T-nya berapa? T-nya tadi 20. Gitu kan? Nah, sehingga ini 0 ditambah 1 kali 20, 20. Oh, jawabannya kecepatan akhirnya itu 20 meter per second. Nah, jadi ketika dia di akhir sini, ketika mau melakukan GLB, kecepatannya itu 20 meter per second. Jadi di sini tulis 20. Kecepatannya itu jadi kecepatan awal, tapi kecepatan awal digerak lurus beraturan ya. Jadi P-nya pakai yang 20. Jadi 20 dikali T-nya berapa? Nah, T-nya jangan T yang 20 ini. Tadi makan T yang ini mah ketika GLBB, tapi pakai T-nya yang 5 menit gitu loh. Ya, 5 menit. Kita tanya sekarang 5 menit kalau dirubah ke second berapa? Kita tanya dulu nah, pengen tahu dulu nih responnya. 5 menit sama dengan berapa second? Halo. Kali berapa berarti? Kali 60. Kali 60 berarti 5 kali 60 berapa? 300. 300. Nah, berarti dikali 300 nih T-nya 300 second kan? Nah, berarti 20 dikali 300 berapa? 6.000 meter gitu kan ya. Udah gini aja. Oh, berarti mobil si A nih baru tinjauan si mobil si A ya. Dia dari awal sampai akhir yang sudah melakukan GLBB dan GLB, jaraknya itu tambahin aja ya. S total si A semuanya adalah 6.000 ditambah 200. Jadi berapa? 6.200 meter gitu. Itu baru mobil si A ya.
Nah, oke, catat nih, mobil si A S totalnya adalah 6.200. Ya, nah, ini belum beres nih, ya. Kita belum cari mobil si B, ya. Mobil si B gimana nih mobil si B? Ini oke, kita hapus ya. Set. Nah, mobil si B tadi A-nya berapa? 1,2. Ya, T-nya sama, T-nya dia 20 second. Terus pinonya sama, pinonya adalah berapa? 0 meter per second. Gitu kan? Ya, nah, A-nya ini meter per second kuadrat nih. Berarti bagaimana? Cari dulu. Berarti S-nya juga cari nih. S ketika apa? Nih anggap mobil si A nih ya. Nah, mobil si A. Nah, jadi ini mobil bukan si A, si B ya. Nah, ini mobil si B ketika pinonya 0 ya. Ini berarti GL BB nih, GL BB. Nah, ketika di sini nanti dia GLB. Ya, kita cari dulu yang ini ya. Tapi mobil si B. Ya, mobil si B ini kan dia A-nya 1,2. Berarti pakai rumus yang tadi. Pino dikali T ya plus ya, karena dipercepat dari 0 sama tadi dari 0 meter per second menjadi bergerak. Oh, berarti dia dipercepat dia plus ya. Setengah A T kuadrat. Oh, pinonya kan 0, berarti kita coret ini. Jadi tinggal setengah ya. Nah, dikali A-nya berapa? Kalau tadi mobil A1, kalau ini mah 1,2 dikali T-nya berapa? T-nya sama 20 kuadrat. Ini jadi hasilnya berapa nih? Ya. Nah, ini lumayan nih. Jadi setengah kali 1,2. Oh, langsung aja nih. Nah, setengah kali 1,2 berarti 0,6 ya. Nah, 0,6 berarti setengah kali 1,2 hasilnya adalah 0,6 kali 400 ya. 420 kali 20 kan 400 ya. Jadi ini hasilnya berapa? Ini coret nolnya 1, 0 komanya coret 1. Jadi 6 kali 40 ya. 6 kali 4 berapa? 24. Jadi 24. Ini kan nolnya masih ada 1. Berarti 240 meter. Ya, 240 meter ini ketika masih GLB. Masih GLBB. Nah, ya sekarang bagaimana ketika GLB-nya si mobil si B? Ya, berarti S sama dengan Pino dikali T. Tapi Pi-nya kan di sini belum tahu kita. Ya, Pi yang mobil si B kecepatan di sininya berapa? Berarti cari lagi dengan pakai rumus yang tadi. Pi T sama dengan ya Pino plus AT gitu kan? Ya, Pino plus AT. Pinonya kan 0 ya. Berarti Pi T sama dengan 0 tambah A-nya sekarang 1,2 ya dikali tetap ini masih dikali 20 ya. Kenapa? Karena yang ini waktunya ya 20. Berarti berapa PT-nya? PT sama dengan 1,2 kali 20 berapa? Hasilnya 24. Oh, berarti Pi-nya di sini mah 24. 24 dikali T-nya, ingat T-nya pakai yang 5 menit di sini. Berapa tadi 5 menit itu? 300 ya. Jadi sekarang 24 kali 3 berapa? 24 kali 3 teman-teman? Baik, kita lanjut. 72. 72. Ya, jadi seperti ini. Ya, 72. Benar 72? Ya, gampang. Hah? Benar ya? 7.200. Nah, ini kan GLB-nya. Tadi GLBB-nya berapa? 240. Oh, berarti S total si B itu adalah berapa? 7.200 ditambah 240. Jadi berapa? 7.000 berapa? 7.200 tambah 240. 7.440 meter. Oh, ini mobil si B. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kita kurangin. Kita hapus ya ini ya. Semuanya. Nah, jadi S selisihnya ya, selisihnya antara mobil si B. Karena ini mobil si B lebih
lebih panjang kan jaraknya, berarti dikurangi A, berarti berapa? 7.440 dikurangi tadi jarak mobil si A berapa? 6.200 ya tadi itu ya. Nah, 6.200. Jadi hasilnya berapa nih? 1.240 meter. Nih, ini selisihnya. Ada nggak jawabannya? Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya. Ini perlu dirubah ke kilometer. Ya. Nah, dari meter ke kilo kan dibagi 1.000. Oh, langsung aja dibagi 1.000. Bagi 1.000, nolnya 3. Berarti kan kita kasih 0, kasih koma di sini ya. Straight. Nah, 1, 2, 3. Karena 1.000 3. Berarti kan? Ya, 3. Nah, berarti ini 1,24. Nolnya nggak usah dipakai. Berarti ini jawabannya. Gitu, teman-teman. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa nggak? Bisa Ustaz. Nah, sok ditulis dulu. Ditulis dulu ya. Ustaz mau istirahat dulu. Masa carangkel ya. Paham? Ya, waktu gitu. Ustaz nanti kan ini sampai istirahat, harusnya kan istirahat. Terus nanti sampai jam 10.50. Jadi kita istirahatnya ditunda, jadi sampai jam 10:30 belajarnya ya. Nah, jadi diawalkan. Jadi istirahatnya kita ini lanjutkan. Oke, sob ditulis dulu ya. Kita minta waktu 5 menit untuk istirahat. Ustaz. Kalian nulis ya, kalian nulis. Kemudian dapatlah 2x ya. 2x sudah selesai belum ya. Karena kita mencari saja sudah untuk menghilangkan ya. Ulang tahun. Happy birthday. Kanan tidak dibuat, buat 2x. Kemudian sebelah kanannya adalah 52 tambah K kali 1/1 bagi 2 ya. Ya, yang 1, 2 sukunya itu teman-teman terus kita bagi ya kan, nilainya ketika dibagi hasilnya adalah 52 1/2 derajat tambah K kali 90. Inilah rumus X-nya ya. Jadi rumus inilah kita masukkan nilai K0 ya. Kalau K0 berarti X-nya adalah 52,5 derajat. Ya, halo? Ya, mangga, silakan. Ya, 1,5 ya. Setengah ya. Ya di bawahnya tuh ada X sama 52 setengah itu penunjuknya mungkin. Biasanya satu baris gitu ya. Itu setengah ya. Jadi 105 bagi 2 ya 52 setengah. Ya, 52 setengah derajat. Oke, jelas ya. Mana? Mau sholat Jumat? Ya. Ulang tahun teh, ulang. Oke, baik. Yang lain untuk K1 tinggal masukkan nilai K1 berarti nanti 52 setengah tambah 90 ya. Jadinya 152 setengah. Kalau K-nya 2 berarti 2 kali 90. Oke, teman-teman, bagaimana sudah? Setengah tambah 30. Sudah belum? Kita lanjut ya. Nilainya yang memenuhi adalah 52. Kita ingin membahas soal yang 32 setengah. panjang gitu. Karena masih di bawah. Tes. Bisa mendengar suara Ustaz? Kita lanjut ya. Sudah ya? Ampun. Raisa, Faja, Ada yang ingin bertanya silakan. Budi, Nabil, Farhat. Halo? Halo? Ada ya? Silakan bagi yang mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Ini masih bisa perbaikan nggak ya?
Langkah-langkah penyelesaian. Mau jalan kaki. Mau cari duduk ya. Oke, teman-teman kita mulai lagi ya. Halo. Bisa Ustaz mulai lagi? Yang sama dengan ruas kanan. Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Kita mulai. Bisa Ustaz. Coba dibuka teman-teman soal nomor 5 PG. Kita lanjutkan jadi beruntun ya. 3, 4. Tadi rada ngaclok ke 9. Nah, sekarang kembali lagi ke nomor 5. Ini berbintang semua soalnya ya, berarti lumayan ini soalnya ya, lumayan tingkatannya lebih tinggi ya. Oke, kita bahas nih ya. Kita bahas yang nomor berapa? Nomor 5 ya, nomor 5. Silakan dibaca soalnya. Dibaca soalnya sama kita pengen tahu siapa yang hadir. Sama ini deh, baca soalnya deh sama Naya, baca soalnya Naya. Naya. Soal nomor 5 Ustaz. Ya, nomor 5 PG nih. Sepeda motor bergerak dengan kecepatan konstan 12 meter second selama 10 second, lalu bergerak dipercepat dengan percepatan 1 meter per second kuadrat selama 8 second. Selanjutnya motor bergerak diperlambat 1,25 meter hingga berhenti. Grafik V nanti di bawah yang menentukan gerak pada sepeda motor tersebut adalah. Oke, ini grafiknya ya. Kalian suruh milih grafik yang benar atau sesuai dengan soal tersebut gitu ya. Kita kan belum bahas tentang grafik ya. Sebentar, kita akan bahas dulu tentang grafik. Perhatikan ya. Nah, ya tadi kan gerak lurus itu ada 2, GLB dan GLBB ya. Nah, GLBB harus kalian pahami dulu grafiknya ya. Kan GLB tadi rumusnya S sama dengan P kali T. Udah satu aja ini kan. Nah, cirinya adalah kecepatannya tetap di GLB itu kan. Nah, berarti kalau dalam bentuk grafik P ya, semisal ada grafik P terhadap T gitu kan. Nah, maka grafiknya itu bentuknya itu seperti ini. Ini P ya. Ini P. Bentar. Nah, ini kita ganti ini yang P-nya kok jadi gini. Bentar ya. Nah, ini P ya. P. Nah, P per T. Ini grafik P terhadap T. Maka grafiknya itu bentuknya itu seperti ini. Nah, ini grafiknya ya. Jadi menandakan ini P-nya konstan. Nah, tetap itu ya. Ini grafik GLB ya, grafik GLB. Nah, selanjutnya kalau grafik GLBB ini ya, grafik GLBB atau boleh juga grafiknya itu ada 2 ya. Nah, grafiknya itu kalau itu kan tadi P terhadap T. Nah, kalau sekarang S ya terhadap T, maka bentuk grafiknya itu seperti ini. Terus nah, gitu ya. Jadi semakin besar ya jarak, maka waktunya juga semakin besar, semakin lama ya. Nah, ini menanda, ini P-nya nih, ini P. Ya, ini juga sama P ya. P. Kalau ini P-nya dia konstan, nah kalau P-nya ini dia berbanding lurus dengan S-nya ya, berbanding lurus dengan S-nya. Jadi semakin besar nih, semakin naik kan jaraknya, maka waktunya juga semakin naik gitu ya. Ini grafik GLB ada 2 ya, ada 2, yang satu ini, yang 2 ini. Nah, kalau grafik GLBB, ini grafik GLBB ini ada beberapa ya.
Yang pertama, kalau ya A terhadap T, ya, kalau A terhadap T, ya, nah ini dia A-nya dia konstan gitu loh. Nah, ya, jadi artinya apa? Ada nilai percepatannya yang mana percepatannya itu konstan, ya. Itu mau dipercepat, mau diperlambat, ada percepatannya kan? Nah, ini grafik yang pertama di GLBB. Terus grafik yang kedua, kalau Pi terhadap T, teman-teman ya, kalau Pi terhadap T, grafiknya itu adalah ini dia apa? Nah, tegak lurus. Semakin besar kecepatan, nah ini maka waktunya juga semakin lama. Ya, artinya ini kecepatannya bertambah, tambah. Berarti ini dipercepat. Nah, ya, dipercepat. Kenapa Ustaz dipercepat? Karena Pi-nya ini nambah terus ke atas. Susut ke atas kan nambah ya. Nah, berarti Pi-nya dipercepat. Nah, ini juga bisa. Nah, nah, ini Pi terhadap T ya. Oh, Ustaz dari sini sih enggak dari sini. Nah, berarti di sini itu dia sudah memiliki kecepatan awalnya itu bukan 0 ya. Di sini semisal 5 ya. Oh, berarti P0-nya 5 ya. Nah, berarti di sini nanti dia sebagai apa? Sebagai PT gitu kan. Nah, ini juga grafik sama grafik GLBB dipercepat ya, dipercepat itu ya. Nah, satu lagi, nah ini grafiknya satu lagi, nah, Pi terhadap T, nah, tapi dia mah ke sini, terus gitu loh ya. Jadi semakin lama, ini kan semakin lama ke sini ya, semakin lama ke sini, maka Pi-nya tuh turun, maka grafiknya seperti ini. Nah, berarti ini dia GLBB diperlambat, itu diperlambat. Nah, itu udah grafiknya ya. Nah, kalau grafik GLB dia seperti ini. Nah, tandanya kecepatannya konstan. Kalau yang ini berarti kecepatannya itu dia bertambah seiring dengan jaraknya juga bertambah, waktunya juga bertambah. Nah, kalau GLBB ini dia ada nilai percepatannya, ini A ya, A terhadap T. Kalau yang ini lurus ini Pi terhadap T, tapi kalau ini A terhadap T, percepatan terhadap waktu dia lurus. Nah, kalau di sini dia Pi terhadap T, tapi dia seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi ini Pi terhadap T. Nah, artinya apa? Kecepatannya terus bertambah. Oh, berarti ini dipercepat. Yang ini juga sama. Tapi dia memiliki kecepatan awalnya itu bukan 0. Bukan dari sini. Tapi di sini dia udah memiliki kecepatan awal. Sama, ini juga dipercepat ya. Nah, kalau yang ketiga, ini dia ke bawah. Oh, berarti diperlambat. Tandanya apa? Ya, kecepatannya semakin berkurang. Terus ini semakin berkurang. Gitu loh ya. Ini grafik GLB dan GLBB. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi. Ya, soal yang tadi. Sepeda motor bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ingat konstannya berarti dia GLBB. Berarti GLB ya. Pi konstannya itu berapa? 12 meter per second. Nah, harus pakai gambar sih enaknya ya. Ini anggap sepeda motor lah ya. Sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang. Nah, itulah anggap ya. Nah, dia kecepatannya itu berapa? Kecepatannya adalah 12 meter per second gitu kan? 12 meter per second. Terus selama 10 second. Nah, kita sampai sini. Set. Nah, ini T-nya adalah 10 second. Saya sampai sini. Terus lalu bergerak dipercepat dengan percepatan. Nah, sudah nyampe di sini, bergerak dengan percepatan ya sama sih sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Nah, di sini percepatannya itu 1 meter per second kuadrat gitu kan. Ya. Selama 8 second. Ini dari sini ya ke sini itu dia 8 second. Itu kan 8 second. Selanjutnya motor bergerak diperlambat. Oh, ini ada lagi nih. Ya, sampai sini deh. Ya, dari sini nih ada 3 berarti. Dari awal dia T 10 second, dia 12 meter per second dengan kecepatannya itu ini konstan. Yang ini mah percepatannya 1 meter per second 8 second. Ya, kalau ini diperlambat ya dengan perlambatan ya, dengan perlambatan berapa? Dengan perlambatan A-nya itu A perlambatan berarti kalau perlambatan min ya.
min ya. Sebentar ya. Ini min ya. Min A-nya itu min 1,25. Nah, min 1,25 meter per second kuadrat gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini berarti ada 3 kalau ini ya, ada 3. Ada 3 apa? Ada 3 ya. Ada 3 apa namanya itu kondisi ya. Yang pertama dia gerak lurus beraturan ya, GLB. Terus ini GLBB dipercepat, lalu ini GLBB diperlambat. Tadi ciri GLB dia kecepatannya konstan 12 meter per second. Kalau ini dipercepat ya karena dia percepatannya 1 meter per second, diperlambat. Nah, ini soalnya kan diperlambat min 1,2 min 1,25 meter per second kuadrat. Sampai berhenti. Oh, berarti di sini mah bukan waktu yang diketahuinya, tetapi PT-nya ya, PT-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya ya. Berarti teman-teman antum harus tahu dulu ya. Yang pertama adalah ini kan pi-nya ya. Pi-nya kalau grafiknya pi terhadap t nih ya, pi terhadap t ini udah jelas nih ya. Kalau yang pertama nih ya, kondisi yang pertama ini grafiknya pasti seperti ini nih. Ini 12 kecepatannya tuh. Karena dia konstan berarti seret gitu kan. Sampai mana? Sampai waktunya itu berapa? Waktunya itu dia 10 di sini gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu kan ini dipercepat, yang kondisi yang ini kan dipercepat ya. Nah, ini nggak tahu, ini pi awalnya anggapnya ini 12. Tapi pi t-nya kan nggak tahu ya. Coba kita cari nih, yang ini pi t-nya ya. Pi t kondisi yang ini nih, yang kedua. Nah, diketahui di sini A-nya 1 dan S-nya 8. Ya, 8 berarti pi 0 ya. Nah, karena ini dipercepat berarti plus A, AT gitu kan ya. Nah, pinonya yang mana? Pinonya kan ketika di sini berarti 12 ya. 12 gitu kan. Ditambah A-nya 1 ya. A-nya 1, T-nya 8. Berarti 1 ditambah 12 tambah 8 ya. 12 ditambah 1 kali 8 kan 8. Jadi 12 tambah 8 jadi 20. Oh, berarti di sini nih, anggap di sini pi-nya 20. Berarti dia naik ke sini grafiknya sedikit. Seret. Gitu kan, sejajar dengan ini 20. Nah, di sini waktunya berapa? Waktunya menjadi berapa di sini? 18 ya. Kan ditambah awalnya 10 ditambah 8 second berarti 18 menit. Berarti grafiknya seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini. Ya, naik dia dipercepat di sini. Nah, terus yang terakhir. Nah, yang ini ya. Nah, kondisi yang ini di sini A-nya diketahui min 1,25. Terus tapi T-nya kita nggak tahu. Ya, berarti kita harus cari T-nya dulu. Dari mana? T-nya dicari dari rumus ini nih. Pi T ya. Nah, Pi T sama dengan Pi 0. Nah, tadi karena ini diperlambat berarti kalau tadi ini dipercepat plus ini min A T. Ya, min AT. Tapi T-nya ada enggak? T-nya T-nya belum ada ya. T-nya belum ada nih. Nah, berarti kita cari nih ya. Nah, justru kan T-nya yang mau kita cari ya. Pi T-nya kan di sini 0 tadi. Dia berhenti kan? Berarti ini 0. Pi 0-nya berarti Pi 0-nya ketika di sini. Ya, Pi 0-nya ketika 20. Ya, ini 20 nih. Pi 0-nya ini jadi Pi 0 ketika gerak dipercepat, GLBB dipercepat. Ini juga Pi 0 ketika GLBB diperlambat ya. Nah, berarti ini Pi T-nya 0, Pi 0-nya berapa? Pi 0-nya 20. Min A-nya berapa? 1,25 ya dikali T. Nah, gitu kan? Ya, ini jadi pindah ruas nih, 20. Awalnya plus, pindah ke sini jadi min. Jadi min 20 sama dengan min 1,25. Nah, 25 apa? 25 T. T sama dengan, nah, ini coret minnya, min. Berarti 20 dibagi 1,25. Coba berapa datanya? 20 dibagi 1,25. Yo, berapa?
200 bagi 1,25 ada nggak? Halo? Masih nyambung nih? Halo? Sama aja sih. Teman-teman? Kalau kalian bisa 200 bagi 1,25 berapa jawabannya? Kalau misalnya kita ingin ukuran apa ya? Raisa, boleh bantu Ustaz? 20 160. Hah? Penyelesaian dengan 160. Dibagi, Neng. Dibagi, Neng. 20 dibagi 1,25. Bang sudah ada nilainya ya, 16. 16. Oh, berarti waktunya 16 second gitu kan? Kita cukup nyari waktunya saja. Nyari waktunya saja. Oh, berarti waktunya ini kan dia diperlambat, berarti turun ke sini seret sampai kecepatan ini kan kecepatannya itu 0, berarti kan di sini. Tetapi waktunya berarti kan ini udah diketahui waktunya 16. Tadi terakhir 18, berarti ini kan sampai sini 10. Sampai sini 18. Nah, ketika GLBB diperlambat berarti ditambah 16 berapa berarti? 18 ditambah 16. Jadi 30 berapa? 34. Nah, ini grafiknya. Jadi grafiknya tuh seperti ini. Yang pertama dia GLB, ya GLB nih, lihat. Set, ya. Kecepatannya itu konstan 12. Nah, sekarang dipercepat dengan percepatannya 1 meter per second kuadrat. Berarti kan dia naik ke sini seret. Nah, ya. Nah, menjadi berapa? Menjadi kecepatan akhirnya itu 20 dan waktunya itu di sini 18. Dari mana 18? 10 tambah 8, 10 tambah 8 jadi 18. Nah, udah diketahui di sini diperlambat min 125. Tapi kan nggak tahu waktunya berapa. Ya, waktunya ternyata dihitung di sini dapat berapa? 6. Langsung berarti turun dia ke bawah seret sampai PT-nya berhenti di 0. Berarti kan di sini ya. PT-nya ini, PT 0 nih di sini ya. Berarti 0 di sini dan waktunya berapa? 3, 4. Jadi grafiknya ini gitu. Jadi jawabannya yang mana? Langsung aja gitu. Yang A nggak mungkin. B, C, D atau E? Halo? Sama dengan yang D gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya, itu tentang GLBB. Kalau ini kan kita harus membuat bentuk nanti sama dengan yang ini nanti nanti Ustaz ini kan rekam ya dari awal sampai akhir. Nanti boleh disimak lagi untuk lebih memahamkan ya. Yang ini kita udahi karena waktu juga sudah jam berapa sekarang ya? Udah lewat ya. Kita sampai jam 10.30 ya. Ini udah 10.37 kalau di HP Ustaz. Berarti mohon maaf udah lewat 7 menit ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa dipahami ya. Teman-teman, nanti kalian istirahat ya sekarang sampai nanti jam 11.50. Nanti lanjut lagi satu pelajaran. Oke, untuk fisika mungkin gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf dari Ustaz ya bisa supaya sampai sini gitu bisanya mengajarkan ya dengan seperti ini gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf bila kurang paham ya. Ustaz bisanya sampai sini gitu ini kan pembelajaran online-nya. Kalau offline mungkin bisa lebih ini Ustaz menjelaskannya lebih enak kan ya gitu. Dan teman-teman semester ini kan kita terakhir sampai hari ini ya. Kita karena minggu depan udah pas ya, udah penilaian akhir semester gitu. Nah, informasinya untuk fisika nanti ada 25 soal ya, 15 soal PG, 5 soal esai dan 5 soal AKM ya. Nah, materinya dari mana Ustaz? Dari awal ya, tentang hakikat fisika ya, ruang lingkup fisika. Terus besaran satuan pengukuran, terus vektor, dan yang terakhir adalah ini graf lurus ya, graf lurus gitu kan. Nah, jadi ada 4 ya, hakikat fisika, terus besaran pengukuran ya, angka penting diingat lagi ya, terus mana pengukuran ya, dimensi gitu kan ya, vektor yang kemarin dan graf lurus gitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan?
Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita sudahi ini? Ya, Ustaz, insya Allah. Nah, gitu ya, semangat ya teman-teman. Ustaz mohon maaf. Ya, Ustaz mohon maaf di semester ini bila kurang maksimal dalam mengajarnya. Mudah-mudahan di semester genap nanti kita bisa tatap muka dan bisa lebih ini belajarnya lebih bisa maksimal gitu ya. Oke, Ustaz pamit. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semangat nanti ujian fisikanya ya. Ya Ustaz. 2 tambah 5 tambah 2 itu kan